Saudara-saudariku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, bacaan Injil Yohanes menghadirkan peristiwa Yesus yang berdoa pada malam sebelum Yesus berpisah dengan para muridnya untuk menghadapi sengsaranya, untuk menghadapi penderitaannya. Dalam banyak peristiwa kehidupan, Yesus selalu memulai dengan doa. Ia pun memulai menghadapi peristiwa penderitaannya dengan berdoa. Sehingga bisa dikatakan dalam pribadi Yesus, hidupnya adalah doanya. Dalam peristiwa doa Yesus sungguh nampak juga, kalau kita perhatikan dengan baik, kisah dalam Injil tadi, nampak suasana batin Yesus yang begitu dekat dengan Bapa. Dan inilah juga yang seharusnya dimiliki oleh para rasul, oleh para murid di sepanjang zaman yang mengikuti Yesus. Agar kehidupan doa harus membuat manusia secara personal dekat dengan Tuhan. Hati manusia yang ditempatkan di hadirat hati Allah. Kehidupan doa yang membuat hati manusia akrab dengan hati Allah. Keakraban yang membuat orang kemudian bertumbuh dalam mengenali, dalam memahami kehendak hati Allah. Bisa jadi mungkin belum sempurna atau tidak sempurna. Tetapi kisah manusia, cerita manusia, narasi hidup manusia adalah narasi bersama dengan Allah. Keakraban manusia dengan Tuhan yang dibangun, yang bertumbuh lewat kehidupan doa, hendaknya mendorong manusia, mendorong kita untuk mudah dibimbing oleh kehendak Allah. Saudara-saudari, mudah dibimbing oleh suara Allah yang selalu bersabda adalah simbol, adalah tanda ketaatan hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang bertumbuh dalam hidup doa, orang yang juga bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan Yesus pada kehendak Bapa sungguh nampak dalam doa Yesus tadi yang kita dengarkan. Yesus yang dalam doanya begitu bersyukur, memuliakan Bapa karena membiarkan dirinya untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada Yesus untuk dilakukan. Saudara-saudari, mengikuti Tuhan adalah juga ada kepercayaan, ada pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana Yesus yang sungguh melakukan pekerjaan yang diberikan kepada Bapa. Dan dia mohon agar pekerjaan itu bisa dia selesaikan. Dan di sanalah nampak kemuliaan Allah. Sehingga dikatakan tadi, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Mari kita renungkan pekerjaan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang beriman. Saudara-saudari, Yesus menyelesaikan pekerjaan itu kendati harus melalui penderitaan. Jalan yang seringkali tidak mudah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, di sana kita bisa belajar dari Yesus juga, dan kemudian juga dari para rasul dalam seluruh kehidupannya, bahwa
pribadi pendoa. Kalau kita mau bertumbuh sebagai pribadi pendoa, bukan memohon pertama-tama untuk lepas dari penderitaan, bukan pertama-tama mohon bagaimana harus lari dari penderitaan yang dihadapi, kalau itu bagian jalan melaksanakan kehendak Tuhan, namun mohon agar diberi kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup, untuk mewujudkan kehendak Allah. Dan itulah sebenarnya pesan yang terkandung dalam pesan Paus Fransiskus. Dalam hari komunikasi sedunia ini, agar kita termotivasi oleh sabda Tuhan untuk bisa menghadapi tantangan hidup dalam mewujudkan kehendak Allah. Karena yakin Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, sebagaimana itu yang diutarakan dalam doa Yesus. Yesus memohon, akhirnya kita dengarkan, agar Bapa melindungi, agar Bapa menjaga para rasul. Dan itu kemudian dialamatkan juga kepada para muridnya di sepanjang zaman, untuk bebas dari yang jahat. Bebas dari kekuatan yang jahat. Artinya ada pesan di sana. Para murid diyakinkan Allah selalu menyertai perjalanan hidup untuk mewartakan yang baik dan benar dari Allah, dengan cara, tetapi dengan bimbingan Allah. Para murid diajak untuk tidak khawatir, tidak larut dalam kegelisahan, bahkan ketakutan, untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Tetapi bukan lewat cara dan jalan yang jahat. Saudara-saudari, inilah peristiwa doa Yesus. Dan semoga ini menjadi peristiwa doa kita. Dan semoga akhirnya hidup kita adalah doa kita, yang bisa menghadirkan cerita juga, yang memandang dunia juga secara baik dan positif.